Halo semuanya, jumpa lagi bersama podcast dengan IWPI, teman-teman ya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia, bersama langsung Sang Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat terus Pak? Selalu semangat Mas Awan untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia yang nasibnya semakin hari semakin ini Mas menuju suram Mas Awan. Semakin suram ya, luar biasa. Ini IWPI sudah kirim surat ke Presiden, kirim surat ke DPR, kirim surat ke Ombudsman, ke MPR. KY dan sebagainya, MPR. Sekarang IWPI ini mau cari gara-gara lagi nih ya. UMPI kirim surat ke MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ini supaya rakyat masyarakat nggak salah paham nih Pak, boleh dijelaskan Pak, apa ini Pak? Ngapain lagi UMPI kirim surat ke MUI Pak? Ya, ini seperti ini Mas Awan. Jadi berawal dari keprihatinan banyak anggota IWPI yang lapor ke saya, Mas. Terjadi banyak ketidakadilan dalam hal ini Mas apa proses pemeriksaan pajak gitu Mas Awan yang menyebabkan apa terjadinya unsur-unsur pemerasan terhadap wajib pajak gitu Mas Awan. Padahal kan kita tahu sendiri Mas Awan, 80% pendapatan negara ini dari pajak Mas. Backbone ekonomi kita ini dari pajak Mas Awan. Lah berarti kan seperti itu kan kita rakyat sebagai wajib pajak ini adalah raja sebagai pemilik negara Mas Awan. Lah anehnya ini kok pemilik negaranya kok malah dikejar-kejar oleh oleh pejabat yang kita tugasi untuk mengelola negara ini dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan Mmm, masyarakat Mas Awan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sekaligus di Pancasila sila kelima seperti itu Mas Awan. Ini saya mmm. tunjukkan suratnya Mas Awan. Nah, Terus apa hubungannya dengan MUI? bentar Mas. Ya. Oke Mas Awan, ini. Nah, jadi MUI ini mempunyai lembaga yang bertugas atau berwenang mengeluarkan fatwa terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat Mas Awan. Oke. Heeh. Ya sebenarnya sih kalau secara ini Mas ya, secara normal saja Mas Awan, namanya tindakan pemerasan, pencurian, itu kan sudah dilarang oleh agama Mas Awan. Cuman Mmm, namanya ini negara kita, negara Indonesia Mas, kadang perlu nomenklatur Mas Awan. mmm, Nomenklatur supaya ini loh legasinya gitu loh Mas Awan. mmm, Contoh, kita saat kita mencari keadilan, nah itu kan di pengadilan pajak Mas Awan untuk mmm, perkara perpajakan, gitu loh Mas mmm, Awan. Nah itu legasinya adalah putusan pengadilan, gitu loh Mas Awan. Jadi walaupun mereka ngawur-ngawur, yang penting hakimnya bisa dikondisikan, putusannya mengalahkan kita, ya itu legasinya itu Mas Awan. oke. Nah, hal yang saya pikirkan adalah ya kita meminta fatwa kepada MUI Mas terkait praktek pemerasan oleh oknum petugas pajak Mas Awan. Kalau kita minta fatwa ke Muhammadiyah dan Mmm. NU, nah itu nggak bisa Mas Awan karena sekarang sudah dikasih tambang itu Mas Awan. Maksud Bapak Muhammadiyah nggak berani lawan DJP gitu? Lah, maksudnya nggak akan berani bisa menjawab itu Mas. Teman nanti akan tetap saya kirimkan aja suratnya Mas kepada Muhammadiyah dan ini NU, bukan melawan Oke. DJP Mas, mengeluarkan fatwa aja Mas. Kita nggak ngomong melawan ini Mas. Ini adalah kita karena kita katanya warga negara Indonesia itu rata-rata beragama itu Mas. Jadi Mmm, kita mengingatkan nilai-nilai agama itu Mas. Jangan sampai luntur gitu Mas Awan. mmm, Jangan sampai kita itu mengejar kekayaan saja akhirnya melupakan mmm, bahwa fungsinya manusia hidup di dunia itu adalah apa Mas. Gitu loh mmm, Mas. Kan fungsinya kita hidup ini kan hanya untuk mengabdi pada Tuhan gitu loh Mas Awan. mmm, Kan mmm, seperti itu Mas Awan. mmm, Nah, ini kepada Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar Mas, ketuanya Mas. Ketua Umum mmm, Majelis Ulama Indonesia di tempat. mmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak atau Ibu senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan tugas mulia. Dengan surat ini kami hendak menyampaikan permohonan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia mengenai permasalahan sosial yang berkaitan dengan oknum petugas pajak. Berikut adalah poin-poin yang menjadi perhatian kami. Satu, praktek pemerasan oleh oknum petugas pajak. Terdapat indikasi kuat bahwa sejumlah oknum petugas pajak melakukan pemerasan terhadap wajib pajak dengan menuntut pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dan mengancam dengan sanksi yang seakan legal, Mas. Ini maksudnya mengancam sanksi pidana itu, Mas. oke, Bukti permulaan pajak, Mas Awan.
Hmm. Yang kedua, kurangnya edukasi terhadap masyarakat. Banyak wajib pajak yang tidak menerima edukasi memadai mengenai peraturan perpajakan secara jelas dan transparan. Sehingga kebingungan ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk tindakan pemerasan. Lah, kalau ini kita ngomong Hmm. aturan, Mas Awan, kita tahu sendiri bahwa aturan perpajakan ini sangat banyak sekali, Mas. Banyak sekali PMK-nya, banyak sekali undang-undangnya. Ada lagi Hmm. ada KMK, keputusan Menteri Keuangan, ada lagi Per Dirjen Pajak, ada lagi nota dinas, ada lagi surat edaran. Wah, itu sangat banyak sekali, Mas. Hmm. Nah, ini walaupun diedukasi mungkin nggak selesai-selesai, Mas Awan. Hmm. Nah, yang ketiga, pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sejumlah petugas pajak diduga melanggar hukum yang ada, namun kerap kali tidak mendapat sanksi yang setimpal akibat pelindungan dari oknum dalam sistem peradilan yang masih di bawah Kementerian Keuangan hingga Hmm. 31 Desember 2024 sesuai keputusan MK bahwa akan pindah ke MA. Nah, Hmm. ini maksud saya, contohnya kasus saya, Mas Awan, itu kan PT Aero Indonesia, saya menemukan terdapat 25 pelanggaran, Mas Awan, yang dilakukan Hmm. oleh petugas pajak, Mas Awan. Hmm. Dan semuanya terbukti dalam sidang peradilan. Hmm. Nah, itu ini Mas, di dalam undang-undang perpajakan dan undang-undang administrasi pemerintahan itu dia tidak bisa dikenakan hukuman. Jadi Hmm. akibatnya menurut putusan pengadilan surat ketetapan pajaknya tetap sah gitu Mas Awan. Contohnya seperti itu Mas Awan. Karena Hmm. tidak ada sanksi itu Mas yang Hmm. setimpal terhadap oknum tugas pajak Mas. Mau lapor kemana Mas Awan sekarang? Mau lapor ke Hmm. Kitsda, di bawahnya DJP. Mau lapor ke Itjen, di bawahnya DJP. Apa di bawahnya Kemenq. Mau lapor ke Kompasjak, di bawahnya Kemenq juga Mas Awan. Hmm. Yang keempat, ketidakadilan dan perlindungan hukum. Keadilan bagi masyarakat seringkali terabaikan karena lembaga peradilan pajak masih beroperasi di bawah pengaruh Kementerian Keuangan, menyebabkan adanya kesan kebal hukum dalam kalangan petugas terkait, teman-teman. Hmm. Berangkat dari keberatan tersebut, kami memohon kepada Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan panduan melalui fatwa terkait masalah ini agar memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat dan melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan tidak adil yang bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangan. Ini sudah terkirim, Mas Awan. Hmm. Nah, ini kami kirimnya dua, Mas. Melalui sistem aplikasinya mereka sudah secara sistem kita sudah kirimkan. Ini juga Hmm. kita double melalui pos, Mas Awan. Nah, ini terkirim tanggal 6 Desember, Mas. Hmm. Seperti itu, Mas Awan. Oke, luar biasa Pak Hmm. ya. Kita menunggu nih, mudah-mudahan MUI bersedia untuk menjawab dan bahkan bersedia membuat fatwa supaya kita bisa taruh kepada kantor pajak ya, supaya mereka juga bisa meng-print dan Betul, mempiagamkan ini fatwa di semua kantor pajak, teman-teman ya. Betul Pak ya? betul, Mas Awan. Betul, Mas Awan. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Rinto IWPI sudah banyak sekali membantu warga masyarakat ya, sampai ke MUI pun didatangin, dikirimin surat. Semoga MUI juga bersedia membantu wajib pajak sama seperti Pak Rinto dan IWPI ini ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mas Awan. Luar biasa.